Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan doa multiplikasi pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai, sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat berkat, perlindungan, penyertaan, dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan sehingga kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dan segala aktivitas kami. Juga buat pemeliharaan, kesehatan buat kami semua, sehingga kami semua dalam kondisi sehat jasmani dan sehat rohani. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau belajar untuk mengenal Engkau lebih lagi dan mengerti akan kehendak-Mu. Urapi kami semua dengan hikmat yang dari-Mu, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Malam hari ini, kita akan belajar kembali tentang firman Tuhan yang saya beri judul, Sudah kokohkah pintu hidupmu? Diambil dari Nehemia 1 ayat ketiga. Demikian firman Tuhan. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika kita berbicara tentang bangunan sebuah rumah atau gedung, maka yang tidak boleh dilupakan adalah dengan membuat pintu untuk masuk dan keluar dari segala aktivitas. Tidaklah mungkin kita mau masuk rumah lewat jendela atau lewat plafon. Jadi bisa kita bayangkan gimana kalau bangunan tanpa pintu, atau sebaliknya, gimana keamanan dan privasi dapat terjaga kalau bangunan tersebut pintunya jebol. Saat Nehemia mendengar bagaimana tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar, dia segera sadar apa yang harus dilakukan untuk menghadapi semuanya ini, yaitu dengan cara 1. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan berdoa. Bapak Ibu bisa baca di Nehemia 1 ayat ke-4 sampai 11. Saya akan bacakan di ayat yang ke-7. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Jadi ketika Nehemia mendengar bahwa tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar, dia tidak terburu-buru mengambil uang di ATM buat membeli material dan memanggil tukang batu maupun tukang kayu untuk segera memperbaiki semuanya itu. Yang justru dilakukan adalah berpuasa dan berdoa kepada Allah untuk mengaku dosa yang sudah dilakukannya dan untuk mengetahui dengan benar kenapa semua ini bisa terjadi. Disinilah perlunya introspeksi diri. Yang kedua yang Nehemia lakukan, yaitu dengan menyusun rencana dan strategi. Bapak Ibu bisa baca di Nehemia 2 ayat 5-9. Saya akan bacakan yang di ayat 7 dan 8. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Tidak cukup Nehemia berdoa dan berpuasa,
Tetapi dia segera menyusun rencana dan strategi untuk mengetahui segala keperluan yang dibutuhkan dalam pembangunan kembali, baik secara administrasi maupun anggaran yang diperlukannya. Disinilah hikmat rohani dan jasmani sangat diperlukan. Yang ketiga, Nehemia bersiap membangun kembali. Di dalam Nehemia 2 ayat 18 dikatakan, ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Dan ketika dirasa semua sudah terakomodir dan mendapat dukungan dari penguasa, imam, pemuka, dan rakyat, bersiaplah pembangunan untuk dimulai. Dan yang terakhir, tentu saja, Nehemia merealisasikannya. Bapak Ibu bisa baca dari Nehemia 3 ayat 1-32. Yang menarik di sini adalah berapa banyak pintu gerbang yang harus dibangun kembali. Kalau kita lihat lebih detail, ada pintu gerbang domba, ada pintu gerbang ikan, ada pintu gerbang lama, ada pintu gerbang lebak, ada pintu gerbang sampah, ada pintu gerbang mata air, pintu gerbang air, pintu gerbang kuda, pintu gerbang timur, pintu gerbang pendaftaran, dan selain itu ada pintu gerbang Efraim dan pintu gerbang sudut. Bercermin dari firman Tuhan di atas, apa yang kita rasakan saat pintu gerbang kehidupan kita goyah atau malah terbongkar? Kita punya pintu gerbang yang sudah Tuhan berikan buat kita. Bisa jadi saat itu terjadi, bisa jadi pikiran, bahkan bisa jadi hati kita yang terbuka, membuat aib kita bisa dilihat oleh orang lain. Kalau kita amati hari-hari ini, semakin banyak saja rumah tangga yang berantakan. Entah karena faktor ekonomi maupun karena faktor lingkungan. Dan faktor-faktor inilah yang membuat tembok rumah tangga ambruk dan pintu-pintu gerbang kasih juga jebol. Tidak jarang ini menjadi pemicu untuk saling menyalahkan. Suami menyalahkan istri atau sebaliknya. Atau anak juga menjadi sasaran tembak. Akibatnya bisa ditebak. Berapa banyak pintu gerbang dalam kehidupan kita yang harus tetap terjaga kokoh? Tuhan yang Maha Kasih sudah memperlengkapi kita dengan pintu gerbang kasih, pintu gerbang sukacita, pintu gerbang damai sejahtera, pintu gerbang kesabaran, pintu gerbang kemurahan, pintu gerbang kebaikan, pintu gerbang kesetiaan, pintu gerbang kelemah lembutan, dan pintu gerbang penguasaan diri. Pintu-pintu gerbang ini adalah padanan dari buah roh sesuai yang tertulis di Galatia 5 ayat 22-23. Yang menjadi persoalan di dalam diri kita adalah saat pintu gerbang diri kita sudah bergeser, bahkan mungkin sudah terlepas dari dudukannya, atau sudah terbakar habis. Apa yang terjadi? Galatia 5 ayat 19-21 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kaitannya bagaimana? Ketika salah satu hal di atas,
Misalnya saja sikap iri hati atau amarah yang meluap yang tidak bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita tahan dan selalu melakukan berulang, maka itu ada indikasi bahwa salah satu pintu gerbang hidup kita sudah jebol atau sudah terbakar habis. Dampaknya kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Solusinya, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, dan bertobat. Belajar dari masalah yang dihadapi Nehemia, sudah sepatutnya kita melakukan hal yang sama saat rumah tangga kita mungkin sedang menghadapi masalah atau pergumulan. Sekalipun tembok rumah tangga kita nyaris runtuh dan pintu-pintu gerbang nyaris terlepas dari dudukannya, sekalipun dari kacamata luar kelihatannya harmonis, tetapi ternyata di dalamnya berkecamuk ribuan problemnya. Karena dengan merendahkan diri dan datang kepada Tuhan, rumah tangga kita dapat terselamatkan. Tidak perlu saling menyalahkan, karena bisa terjadi suami istri dua-duanya salah di hadapan Tuhan. Rangkulah kembali suami, istri, dan anak-anak. Milikilah tekad yang kuat untuk membangun kembali rumah tangga yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kolose 3 ayat 18-21, demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Apa yang kita dapat dari firman Tuhan malam ini? Bagaimanakah dengan kehidupan kita saat ini? Apakah masih ada pintu gerbang kehidupan kita yang terbakar, yang jebol, yang bergeser dari dudukannya tanpa kita sadari? Apakah masih tetap membiarkan pintu gerbang kehidupan kita menganga? Apakah ada niatan untuk introspeksi diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan? Apakah mau membangun kembali pintu-pintu gerbang kehidupan yang kokoh dan yang kuat? Kehidupan terus berjalan. Satu hal yang harus kita lakukan adalah tetap menjaga pintu gerbang kehidupan kita setiap hari. Sekalipun ada hujan, ada panas, ada badai, bahkan mungkin dimakan rayap, semua bisa terjadi. Karena kadang-kala kita terlena dengan kenyamanan, sehingga lupa pintu dijaga dan dirawat. Kita harus cepat tanggap dengan dampak yang bakal timbul saat kita terlena. Sebagai firman penutup, Yohanes 10 ayat 9, demikian firman Tuhan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.